Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita mengenai kolaborasi. Kita akan melihat bagaimana kolaborasi ini terjadi dalam proses merancang sebuah produk. Saya akan mulai dari sebuah ilustrasi sebuah mobil dari pabrikan BMW. Mobil yang cukup mewah, cukup futuristik ya bentuknya, dan sempat muncul di film ya. Kalau kalian tahu filmnya apa, nanti ada slide gambar yang akan menunjukkan muncul di film mana. Apakah mobil ini sudah dipasarkan? Saya rasa sudah, karena saya pernah melihat dari tayangan YouTube salah seorang musisi dari Jepang bernama Yoshiki. Dia sudah menggunakan mobil seperti ini. Kalau kalian tahu Yoshiki dari band apa, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Mobil ini dipakai di film Mission Impossible. Jika dalam merancang sebuah produk, kolaborasi itu bisa terjadi secara internal maupun eksternal. Kalau secara eksternal, artinya dia akan melibatkan supplier dari luar. Seorang desainer di sebuah perusahaan mobil misalnya, dia akan menggambar, dia akan merancang sebuah desain ya, sebuah desain mobil yang tentunya itu harus bisa mencerminkan visi dan misi yang dimaui oleh tim mereka. Mobil itu akan dibawa kemana arahnya, sehingga kita mengenal istilah concurrent engineering. Bagian produksi, bagian desain, dan bagian lain mereka bekerja sama untuk menghasilkan desain-desain baru. Tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu orang desainer saja. Bagian produksi harus dilibatkan. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa mereka harus bekerja sama? Saat ada kerjasama, misalnya kolaborasi ya, antara seorang teknisi dan pembalap misalnya. Kita lihat salah satu aplikasinya di dalam gelaran MotoGP misalnya. Pembalap akan menemukan masalah di lintasan. Kemudian dia akan bilang ke teknisi untuk dicarikan solusinya. Masalah itu solusinya bagaimana? Mungkin perlu merancang suatu komponen, suatu part di dalam motor misalnya, yang dapat membantu memecahkan solusi pembalap itu di lintasan. Misalnya di tahun 2019 Ducati memenangkan MotoGP Qatar ya, karena dia memasang winglet ya, sebuah bagian baru dari yang ditempel di sepeda motor ya, yang diprotes oleh pabrikan lain karena dianggap berlaku curang dengan menambahkan komponen itu. Coba kalian renungkan, kalau di negara maju, yang benar mana? Desain mengikuti fungsi ataukah fungsi yang mengikuti desain? Coba kalian pikirkan itu. Desain mengikuti fungsi ataukah fungsi yang mengikuti desain? Kita lihat yang terjadi. Banyak aspek lain yang mungkin nggak dimasukkan di dalam sebuah desain jika kolaborasi itu tidak melibatkan bagian-bagian lain. Mungkin dari hasil desain yang bagus, ternyata itu sulit dikerjakan di lantai produksi. Nah, ini tentunya akan menjadi masalah. Mungkin ada bentuk-bentuk yang terlalu rumit dari sang desainer tadi. Mungkin ada material-material yang dia mau yang ternyata harganya mahal, sehingga ini akan dampaknya terhadap cost perusahaan. Sulit bagi fasilitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengerjakan desain itu juga bisa terjadi. Nah, akhirnya produk itu jadinya mahal di pasaran. Contohnya Apple Lisa yang dirilis oleh Apple tahun 1983. Komputer yang cukup canggih pada masanya, sudah pakai mouse, sudah pakai graphic user interface seperti komputer zaman sekarang. Dengan semua teknologi itu, bisa dibilang komputer yang paling inovatif.
tapi harganya mahal, hampir 163 juta kalau pakai kurs 16.000 rupiah per dolar. Mengenai Apple Lisa ini akan saya jelaskan nanti lebih lengkap di aplikasi lain namanya Anchor. Bisa kita lihat di gambar itu, ini ilustrasi yang menggambarkan bagaimana dalam merancang sebuah produk memang diperlukan kerjasama dari berbagai macam pihak. Nah, ini termasuk pihak luar, yaitu pihak supplier kita. Assembly plant, atau kalau kita sering mendengar istilah assembly plant, adalah pabrik perakitan. Biasanya di industri otomotif, assembly plant ini adalah suatu hal yang lazim ya. Karena apa? Karena supplier sudah memasok komponen-komponen ke pabrik perakitan. Jadi part yang digunakan untuk memproduksi sebuah motor atau mobil yang akan diproduksi itu memang sudah disiapkan. Nah, nanti mungkin perusahaan kadang hanya merakit saja. Nah, biasanya di Indonesia sudah banyak assembly plant yang mungkin merakit motor, merakit mobil seperti itu. Nah, bisa jadi bahwa hanya 20% atau 30% dari nilai tambah ya yang ada dalam industri otomotif itu dikerjakan di pabrik perakitan. Selebihnya hampir semua proses itu ada di supplier. Jadi memang supplier sudah membuatkan komponen-komponen yang tinggal dirakit di pabrik perakitan. Nah, sehingga jadi hal yang rumit nantinya kalau misalnya supplier kita itu tidak terlibat sejak proses awal ya, sejak proses desain. Nah, sehingga supplier tidak hanya memasok komponen, tapi memang wajib ya dia terlibat sejak proses desain. Ini untuk mengantisipasi terjadi miskomunikasi di akhir nanti, sehingga apa yang diproduksi supplier nanti sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pabrik yang nantinya akan merakit komponen-komponen itu jadi sebuah mobil atau jadi sebuah motor atau jadi sebuah produk yang lain. Kita mengenal istilah early supplier involvement, keterlibatan supplier sejak awal. Supplier ikut sejak awal, yaitu sejak proses fase desain, tidak sekedar memasok sesuatu yang desainnya memang sudah jadi. Ini dilakukan oleh Foxconn, perusahaan dari Taiwan ya. Dia punya pabrik di China, yang dia ini adalah pemasok utama dari Apple karena dia memproduksi iPhone. Nah, bahkan tahun 2019 dia invest cukup banyak ya, 300 juta dolar US hanya untuk lini produksi iPhone X. Selain membuka pabrik di China, Foxconn juga membuka mulai diekspansi ke negara lain, contohnya di India, di Chennai. Kenapa? Karena mereka selalu mencari negara yang labornya murah atau biaya pekerjanya murah, seperti itu, untuk menekan biaya produksinya. Nah, ini fasilitas di China, India ini juga secara bertahap baru mau dibuka. Nah, tapi ternyata penjualan iPhone nggak sesuai harapan ya, sehingga dia mengumumkan bahwa sepanjang tahun 2018 ya ternyata turun labanya 8,3%. Nah, dengan adanya wabah corona ini gimana? Apakah Foxconn terkena dampaknya? Sangat terkena dampaknya. Penjualan mereka turun di atas 20% penghasilannya Foxconn. Oke, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Selamat belajar.